Tapi kan gini, karena kita terlahir dan terlahir untuk tidak memilih agama. Misalkan kalau punya anak, langsung terlahir dengan agama yang ada di keluarga itu kan. Dan akhirnya mencintailah agama itu sedari kecil. Nah, kenapa pada akhirnya rasa cinta yang besar terhadap agamanya masing-masing itu merasa agama gue paling benar, agama lo enggak gitu? Ya karena tidak ada dari kecil itu yang mengajarkan bahwa peluklah agama yang kau yakini karena Tuhanmu. Karena Tuhanmu. Dan di situ di agama itu ngajarin akhlak. Yang kadang diberitahu agama A yang dipeluk, agama B itu, agama C itu ini. Nah itu yang diajarkan, itu yang dinasehatkan. Makanya tertanam seperti itu. Cintalah engkau kepada agamamu dan jangan lihat agama lain, karena agama lain itu kurang ini, kurang itu, kurang anu. Mencintai untuk membenci yang lain itu salah. Di Islam aja kan ada kalimat kalau di Islam, karena aku Islam, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, dengan tegas loh. Kalaupun di agama Islam itu ada bahasa perang jihad, bagi yang jahat, perang itu terjadi karena ada kejahatan. Mungkin dia memperkosa, mungkin dia membunuh, mungkin dia mengambil hak orang lain. Jadi kayaknya enggak, perang itu untuk supaya agamanya baik, supaya agamanya itu karena keyakinannya bahwa agamanya lah yang paling benar. Perang di dalam agama itu sendiri menurutku karena ada kejahatan di situ. Karena bagaimanapun, misalkan kita beda agama, aku Islam, lo Kristen atau sebaliknya, bagaimanapun bagusnya menurutku agamaku, ya kalau engkau tidak tertarik, kalau engkau tidak meyakini, mau ngomong apa? Terus aku mesti nabok-nabok lo, ngancam-ngancam lo. Sebaliknya, sebagus apapun menurutmu agamamu, ya kalau keyakinanku untuk memeluk agama Islam. Nah kalau memang misalkan mau ngajak orang beragama yang kita yakini, ya berakhlaklah dengan baik. Contoh, ada satu rumah di dalam sebuah komplek. Dia tidak pernah ngajak orang bertamu, tapi orang lihat di rumah itu tuh adem, akur, saling menghargai, saling menghormati, ketawa. Ketika ada yang susah dibantu, semua orang akan datang ke rumah itu tanpa diajak tuan rumah. Maka aku selalu bilang dulu menurut keyakinanku ya, ini aku selalu ngomong gitu. Bagi pemeluk agama apapun, jadikanlah pohon beringin agamamu. Karena kenapa? Yang namanya pohon beringin itu selalu orang pengen berteduh. Padahal pohon beringin itu tidak ngomong kamu kesini ya berteduh di sini, karena dia teduh. Apalagi Islam. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Ya, kenapa aku ngomong begitu? Karena aku beragama Islam gitu.
Itu yang aku pelajari, itu yang aku tahu. Rahmatan lil alamin, bawa rahmat buat alam ini. Terus kalau saling maki, saling caci, rahmatnya di mana? Gitu. Gitu. Ya cerminkan saja berakhlak. Harus bisa menerima perbedaan itu. Ya iyalah, contohnya misalkan. Maksudnya gini, kan selalu suka pertentangannya karena cara lu begini menurut gua baik, terus begitulah. Iya gini aja misalkan. Itu karena setiap umatnya itu tidak beragama karena Tuhannya. Iya. Karena gini, setiap agama itu ada simbol sendiri, ada cara perayaan sendiri. Kalau di Islam, kalau sholat itu dengan dengar azan, cara ibadahnya gitu, cara menyembah Tuhannya seperti itu. Ada namanya bulan Ramadan, cara beribadahnya seperti itu, cara melaksanakan aturannya seperti itu. Habis Ramadan Idul Fitri, takbiran keliling kampung, itu kan aturan di agama Islam. Bukan bermaksud untuk bikin orang pusing. Ya bagi yang mau, ya kalau lo tidak mau memeluk agama Islam ya sudah, jangan menyalahkan. Di Kristen pun ada simbol sendiri, di Buddha pun ada simbol sendiri, ada perayaan sendiri. Kalau di agamaku, cara menyembahnya begini, beda dengan di agamamu. Ya iyalah, kalau sama kenapa ada perbedaan agama? Kan begitu. Jadi balik lagi ke si Mas Joseph dan banyak banget kasus-kasus tentang penistaan agama seperti itu. Kenapa paling sering terjadi itu di umat Islam dan umat Kristiani? Di negara kita ya, kalau di negara luar kan banyak, tapi ada agama yang lain gitu selain agama yang sudah disahkan di negara kita ini kan. Tapi kenapa selalu umat Muslim itu jadi sasaran? Ya menurutku mah itu bukan karena perbedaan agamanya sih, bukan karena mau berebut Kristen benar, Islam lebih benar, bukan. Karena pelakunya aja sengaja mengadu domba agama itu. Kebetulan pelakunya Iya. memeluk. Jangan salah. Misalkan aku memeluk Islam, koar-koar Islam, kadang bungkusnya aja. Tujuannya untuk mengadu domba. Jadi bukan perang agamanya, bukan agamanya yang perang, pemeluknya yang sengaja mengacak-acak itu. Gitu. Nanti korbannya misalkan ada satu orang beragama Kristen berbuat kejahatan, Kristennya yang korban, agama Kristennya yang korban. Padahal tidak ada sambungannya, karena di Kristen pun sendiri tidak mengajarkan keburukan. Jadi itu kebetulan aja kebanyakan kasusnya itu antara umat Muslim sama Kristen. Iya, karena yang paling cepat berperang kayaknya, yang paling nggak boleh ada gesekan dikit langsung. Maka kan ada bahasa orang munafik. Ya. Di Islam pun banyak. Wow, bungkusnya udah kayak Islam banget. Padahal niat dan hatinya berbuatlah dia kejahatan, mengatasnamakan agama Islam. Islamnya yang jahat. Padahal dia pribadi. Dia pribadi yang mau mengacak-acak. Mungkin dia repot hidup di agama Islam. Kan di Islam tuh misalkan nggak boleh minum minuman keras. Nah dia mungkin ruang geraknya itu jadi sempit.
Dia peluk agama Islam, kemudian dia melakukan kejahatan. Biar korban Islamnya. Di Kristen juga mungkin ada pemeluk umat Kristen yang mungkin capek oleh aturan Kristen. Dia bikin kejahatan, Kristennya yang korban. Jadi pribadi orangnya, bukan agamanya, setahu aku. Karena agama itu adalah aturan, biar kita teratur agama. Ya kalau jadi keparat, jadi bangsa, berarti bukan agamanya. Kan cobalah kita kumpulkan semua agama tuh, kita baca seluruh kitabnya tuh, nggak ada setitik pun kejahatan yang diajarkan di agama tuh. Kalau jadi jahat, berarti pemeluknya yang kurang ajar, mengadu domba, kan gitu. Ya, dulu tuh gini, benar gak ya? Pada saat kemunculan Nabi Muhammad, itu diasuh oleh kakeknya ya, pamannya kan, Abdul Muthalib. Itu kan itu kan menyembah patung kalau nggak salah. Tapi kok dari ponakannya, dari dia muncullah ponakannya yang jadi Rasul. Dari situ kan sudah diajari. Bahkan kalau tidak salah, suatu hari Nabi Muhammad ini jalan. Adalah di negara itu salah satu pendeta melihat rombongan, dan ketika rombongan itu lewat ada keanehan lah. Nah pendeta itu ngomong ke pamannya Rasul, ini anak bakal jadi penerang loh. Beda keyakinan gitu, dia dapat petunjuk. Jadi menurutku kalau terjadi peperangan antar agama itu bukan agamanya yang salah. Sekali lagi, pemeluknya yang kurang ajar, yang mengatasnamakan agama, kan gitu. Kebetulan yang dengar gampang terbang. Ya, sengaja dia hina-hina kitab, sengaja dia hina-hina Nabi, biar terbakar. Yang menghina-hina Nabi kebetulan ibaratnya agama Kristen, atau sebaliknya, yang menghina-hina Yesus agama orang Islam. Agama tidak mengajarkan itu sama sekali. Berarti kan yang harus kita renungkan itu bukan soal agamanya, pemeluknya. Bagus jeleknya mobil, terurus atau tidaknya mobil, selamat atau tidak perjalanan di jalan itu tergantung sopir. Mobil kan fungsinya untuk mengantarkan orang. Ya kalau mobilnya nabrak, masa yang dimarahin mobil? Pasti sopirnya lah, dengan Kondektur. iya, Bener gak? dengan Pokoknya karnet, penumpangnya. iya. Masa lo tuh Lamborghini, lo tuh Ferrari, Terus mobilnya yang ditendang. iya. Kalau ada tiang, lihat dong mobil. Iya. Jadi sarana untuk menuju Tuhannya itu agama. Sarana untuk menuju Tuhannya, sarana untuk memahami bagaimana cara tinggal berdiam di muka bumi yang diciptakan Tuhan. Kan gitu. Sarana untuk menuju Tuhannya, sarana untuk mengingat Tuhannya, itu agama. Sarana untuk bagaimana cara menunggu alam semesta ini, itu gunanya agama. Ya, kalaupun ada kejahatan di situ, ya bukan karena agamanya yang salah. Jadi sederhananya gini ya, agama tuh kayak kendaraan. Iya. Penumpangnya tuh ya umatnya itu. Iya.
Terus nanti kalau ada ada kesalahan tuh yang ditegur, Pak hati-hati Pak nyetirnya. Iya. Kalau lampu merah jangan diterobos ya Pak. Ini yang di Oh tengah. yang diteriakin, lo pakai mobil Honda sih, Iya. makanya gitu. Iya. Iya, salahnya apa mobilnya? Iya. Bagusan Suzuki deh. Sebagus-bagusnya mobil, ya tergantung siapa yang nyopir. Mobil mati, enggak ngajarkan tabrakan aku ya. Ini karena mobilnya Lamborghini terus ngebut dimarahin. Mobilnya Lamborghini, Ferrari ya udah pasti ngebut. Terus yang lucunya, Marah. terus yang lucunya lagi yang kata lo ada kasus siapa tuh? Paul. Joseph. Ya. Di Indonesia ini kan ada aturan kebebasan hak untuk memeluk agama. Nah, kenapa jadi masalah? Iya, Islam tuh begini kata Joseph tuh gitu. Ya karena dia meluk agama Kristen. Kalau dia mau meluk agama Islam, pastilah dia ngomong Kristen tuh begini-begini. Bukan agamanya yang salah, dianya aja yang kurang ajar. Peranglah antar agama. Padahal orangnya, pemeluknya yang salah.